Baik, semangat lagi, sukses selalu buat Anda Smart Generation semuanya, adik-adikku yang saya sayangi semuanya. Masih dalam seri COVID-19 bersama Coach Billy. Pada kesempatan kali ini Coach Billy akan melanjutkan materi dan hari ini khusus kita akan membahas tentang hitung-menghitung. Yang kita bahas adalah tentang pola barisan bilangan yang setiap tahun ini mesti muncul antara 1 sampai dengan 2 soal di ujian akhir nasional kelas 9 SMP. Anda nanti dalam mengerjakan ini yang dibutuhkan sebenarnya hanya kemampuan menghitung dasar yang sederhana saja, yaitu kaitannya menjumlah, mengali, mengurang, dan membagi. Yang perlu diingat bahwa nanti soal ada 3 model. Yang pertama nanti munculnya dalam bentuk gambar. Jadi soalnya muncul dalam bentuk gambar. Yang kedua nanti dalam bentuk seri bilangan. Jadi seri number atau saya kecoret. Oke, saya hapus dulu. Jadi dalam bentuk seri number atau seri bilangan, seri angka. Jadi di dalam seri angka ini nanti kebagi ada 2, yaitu yang mempunyai selisih tetap atau boleh disebut bedanya tetap. Satunya itu adalah bedanya bertingkat. Jadi istilahnya bedanya bertambah terus atau bedanya bertingkat. Jadi dalam seri pola bilangan ini ada 3 model soal yang muncul, dan ketiga-tiganya pada kesempatan video kali ini Coach Billy akan bahas dengan tuntas. Yuk kita mulai, silakan diikuti bersama. Kurang lebih 19 menit Anda konsentrasi, fokus untuk menyimak video berikut. Langsung saja soal pertama, ini UN tahun 2018. Diperhatikan gambar dengan pola korek api seperti yang ada di atas, membentuk pola segitiga, segitiga, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah pola ke-51. Oke, kecenderungan, saya nyebutnya kecenderungan bukan kesalahan. Kecenderungan adik-adik kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik akan menghitung banyaknya korek api. Maka sebenarnya menghitungnya tidak usah kemudian dijumlahkan dulu. Karena judulnya ngomong ini adalah pola, maka coba kita lihat saja seperti ini. Pada pola pertama, korek api di atas sebanyak berapa? Ada 1, tulis saja 1. Korek api yang di bawah ada berapa? Ada 2. Oke, tulis saja 2. Kemudian korek api yang berdiri ya, meskipun miring, ada berapa? Ada 4. Tulis saja bahwa nanti jumlah korek apinya harus tambahkan ini 1 tambah 2 tambah 4. Lanjut, di pola kedua korek api yang di atas ada berapa? Ada 2, tulis saja 2. Yang di bawah ada berapa? Ada 3, tulis saja 3. Yang berdiri ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6, maka tinggal ditambahkan. Artinya ketika sudah menemukan pola seperti ini adalah pola pertama, ini adalah pola kedua, adik-adik langsung bisa menentukan pola ke-51-nya seperti apa. Maka pola ke-51 mestinya kalau ini pola ke-1, ini 1, pola kedua ini 2, nek 51 berarti ini juga 51. Ditambah berapa Coach? Diikuti saja. Kalau ini setelah 1 menjadi 2, setelah 2 menjadi 3, maka setelah 51 di sini menjadi 52, betul. Ditambah lagi berapa Coach? Oke, dilihat. Kalau ini 2 kemudian menjadi 4, kalau ini 3 kemudian menjadi 6. Apa itu? Oh iya, ini berubah menjadi 2 kalinya. Ini berubah menjadi 2 kalinya. Maka 52 2 kalinya adalah 104.
Maka ke pola ke-51, adik-adik tinggal jumlahkan itu. 51 dengan 52 hasilnya 103, 103 ditambah 104 hasilnya menjadi 107. Sorry, 207, maaf. Aduh, kecoret lagi sebentar. Coach Billy hapus. Oke, jadi hasilnya bukan 107, Coach, karena 100 ditambah 100 itu harusnya 207. Dan jawaban yang benar adalah B. Oke, Coach Billy berhenti di sini dulu. Coba kita simak lagi pelan-pelan bahwa sebenarnya Coach Billy ingin menekankan di sini ketika ketemu pola, adik-adik jangan pernah menjumlahkan dulu, kemudian dicari dengan pola barisan pakai deret. Tidak usah. Kita coba saja mencari polanya, kemudian baru kita akan berhitung yang dipertanyakan. Seperti itu ya. Oke, bisa difahami? Oke, kalau belum, silakan diulangi lagi, mundur ke belakang, simak pelan-pelan lagi. Yuk, kita lanjutkan. Lanjut ke soal berikutnya, masih tentang pola lagi. Dan ini munculnya adalah gambar. Oke, perhatikan gambar persegi berikut. Selisih antara banyaknya persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-8. Iya, kembali kita diminta mencari selisihnya di pola ke-8. Maka kita tentukan dulu. Kembali lagi, jangan dihitung dulu berapa selisihnya, kita lihat aja. Untuk pola pertama, yang tidak diarsir ada 1. Yang diarsir ada berapa? 3. Tulis saja 1 dan 3. Oke, untuk pola yang kedua, yang tidak diarsir ada 1. Kemudian yang diarsir ada 3. Kemudian yang tidak lagi ada berapa? Ada 5. Oke, mulai nampak nih. Oke, satu lagi, biar benar-benar paham. Sekarang, pola ketiga, yang tidak diarsir ada 1. Kemudian pindah diarsir ada berapa? 3. Kemudian tidak diarsir lagi ada berapa? 5. Kemudian diarsir lagi ada berapa? 7, betul. Gitu kan? Nah, maka sebenarnya kita hanya disuruh menyusun pola bilangan ganjil, gitu kan ya? 13, 135, 1357, kan begitu. Oke. Maka kalau ditanyakan pola ke-8 seperti apa, adik-adik bisa nentukan nih. Kalau pola pertama itu 1 dan 3. Oh, mulainya dari 1, kemudian ditambahin 1 bilangan. Pola kedua mulainya dari 1, ditambahin 1 bilangan jadi 3. Oh, kalau itu berarti nanti harus ada 9 bilangan. Kita mulai dari 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 15, dan yang terakhir 17. Karena kita diminta membuat, kalau 8 berarti harus ada 9 bilangan. Dan ini yang 9 bilangan. Mesti adik-adik nanya, Coach, ngapain nulisnya kok ada atas ada bawah? Iya, karena setelah itu kita diminta mencari selisih antara banyaknya persegi. Berarti kan ini harus diselisihkan. Nah, harus dikurangkan. Tetapi ngurangkannya itu adalah yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Nah, maka sebenarnya kita menselisihkan ini. Maka Coach Billy buat selang-seling itu, sehingga yang atas nanti adik-adik jumlahkan sendiri, yang bawah pun juga jumlahkan sendiri. Dan ketika menjumlahkan pun sebenarnya ini mengikuti pola bilangan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya selalu sama. Berapa bedanya? Bedanya yang di bawah selalu 4, bedanya yang di atas juga selalu 4. Maka mencari jumlah sukunya sederhana. Berapa suku ini? 1, 2, 3, 4. 4 suku berarti 4 per 2. Suku pertamanya berapa? 3. Ditambah suku terakhirnya berapa? 15. 3 ditambah 15 menjadi 18. Kalau kita bagi dengan 2 menjadi 9. Kalau dikalikan 4 maka hasilnya 36.
Sedangkan pola yang di atas sama, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan, maka 5/2. Suku yang pertama adalah 1, sedangkan suku terakhirnya umurnya Coach Billy 17. Oke. 1 ditambah 17 menjadi 18. Kalau dipangkas dengan 2 hasilnya 9. Maka 9 dikalikan 5, 45. Kalau kemudian ini dikurangkan, maka 45 dikurangi dengan 36 hasilnya adalah 9. Oke. Seperti itu. Bisa difahami? Oke, kembali kalau adik-adik merasa belum paham, boleh juga nanti diulangi lagi. Nah, Coach, kelihatannya ada cara yang lain ya, Coach? Ada. Kalau mau dilakukan juga boleh melakukan seperti yang ini. Nih, coba Coach Billy ganti warna ya. Karena ditanyakan selisih, Coach Billy mutlakkan saja. Kalau misalnya ini 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? 2. Kalau 1 ditambah 5 hasilnya 6. Kalau 6 dikurangi 3 hasilnya berapa? 3. Kemudian kalau 1 ditambah 5 jadi 6. Kalau 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 jadi berapa? 10. Dikurangi 1 ditambah 5 jadi berapa? 6. Maka hasilnya ketemu berapa? 4. Coba adik-adik amati. Selisih yang pertama 2, selisih yang kedua 3, selisih yang ketiga 4. Oke, polanya berarti selalu bertambah berapa? 1. Maka kalau pola ke-8 selisihnya adalah 9. Oke, adik-adik mau ngerjakan dengan menjumlahkan seperti itu? Boleh? Adik-adik mau langsung mencari selisih di awal juga boleh. Itulah menariknya matematika di UN. Maka jangan pernah berpikir bahwa matematika itu susah, sulit, sukar, stres, sumpek, swebel, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Yuk, lanjut ke berikutnya. Soal ketiga. Nah, ini diberikan juga segitiga. Yang jadi pertanyaan, banyak segitiga sama sisi dengan ukuran satu satuan pada pola ke-8. Coach Billy nggak tahu ya, kok mesti pertanyaannya pola ke-8 ya, meskipun tahunnya berbeda-beda. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak sedang membahas itu ya. Oke, kita hitung aja. Pada saat pola pertama segitiga sama sisinya sebanyak 1. Pola kedua 1, 2, 3, 4. 4. Segitiga yang ketiga, pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ketemu bahwa 1 itu adalah 1 kuadrat, 4 itu adalah 2 kuadrat, dan 9 adalah 3 kuadrat. Maka pola ke-8 adik-adik tinggal menghitung menjadi 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64. Oke, itu tentang pola, dan saya rasa ini paling sederhana dibanding yang lain. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang muncul berikutnya. Kalau tadi yang muncul adalah gambar, sekarang munculnya seri number, seri angka, seri bilangan. Jadi bilangan-bilangan yang dijejer tanpa disebutkan dia barisan arit atau barisan geo atau barisan bertingkat, tetapi adik-adik langsung diminta menentukan suku ke-32. Yes. Oke, tidak usah menggunakan rumus, kita coba tengok saja polanya. 3 menjadi 8 diapakan? Iya, ditambah dengan 5. 8 menjadi 13 juga ditambah 5. Kemudian 13 menjadi 18 selalu juga ditambah 5. Oke, sudah ketahuan. Maka ini yang tadi di awal Coach Billy katakan bahwa polanya selalu bertambah tetap.
dalam hal ini selalu bertambah berapa? 5. Pertanyaannya suku ke-32. Maka kalau ditanyakan suku ke-32, sederhana caranya adik-adik semua. Adik-adik tinggal lihat. Polanya selalu nambah berapa? 5. Maka tuliskan 5. Kenapa tuliskan 5? Karena selalu bertambah 5. Kalau ini nanti soalnya bertambah 6, maka langsung tuliskan 6. Nek bertambah 7, langsung tuliskan 7. Oke, sip. Karena ditanyakan suku ke-32, langsung tuliskan 32. 5 karena bertambah selalu 5, 32 karena suku ke-32. Terakhir adik-adik hitung, di sini angka 3, di sini angka 5. Selalu kurangkan. 3 kurangi 5, hasilnya menjadi negatif 2. Selesai, tinggal dihitung. 5 kali 3 nilainya adalah 15. 5 kali 2 nilainya adalah 10. Dikurangi 2. 1 di atas tambahkan menjadi 160 kurangi 2, hasilnya 158. Dan jawabannya C. Coach, bingung coach, coba contoh sekali lagi coach, biar saya benar-benar paham. Oke, Coach Billy buatkan soal lain, biar adik-adik semua benar-benar paham, Smart Generation semua benar-benar ngerti. Misal nih, ada 5, Coach Billy tambah 4 jadi 9, Coach Billy tambah 4 jadi 13, Coach Billy tambah 4 jadi umurnya Coach Billy, dan seterusnya. Yang ditanyakan misalnya suku ke-10. Nggak usah banyak-banyak. Berapa nilainya? Maka adik-adik tinggal lihat. Ini selalu bertambah 4. Ini selalu bertambah 4. Kalau pertanyaannya suku ke-10, maka langsung tulis pertambahannya. Karena 4 bertambahnya, maka tulislah 4. Paham? Suku ke-10 berarti langsung tulislah 4 kali 10. Kemudian terakhir tengok, ini angka 5, tengok ini angka 4. 5 kurangi selalu dengan 4. Ingat tandanya selalu dikurang atau diemin. Oke, diemin. Oke, dikurang atau diemin. 5 kurangi 4 adalah positif 1. Kalau positif tulislah positif, kalau negatif tulislah negatif. Seperti ini tadi, 3 dikurangi 5 maka negatif 2. 4 kali 10 kita hitung menjadi 40. Kalau ditambah 1 maka suku ke-10-nya 41. Silakan berlatih cari soal yang lain yang pola bilangannya bedanya, selisihnya selalu tetap. Ingat, dalam permainan pola bilangan ada 3 model soal yang muncul. Di soal nomor 7 ini kita ngomong yang bedanya tetap. Soal tahun 2015. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tahun 2017 yang ditanyakan suku ke-10. Dari barisan bilangan kita lihat 5 menjadi 24, adik-adik akan menambah dengan 9. Kemudian 24 menjadi 35 ditambah berapa? Betul, 11. Dan kemudian menjadi 48 kita tambah dengan 13. Dan menjadi 63, 48 kita tambah 15. Nah, ini model kedua yaitu bedanya bertingkat. Bedanya selalu nambah. Jadi Coach Billy sebut bedanya bertingkat, selalu bertambah. Oke. Nah, kalau mau kemudian kita lihat berikutnya 9 menjadi 11, ternyata nambahnya 2. 11 menjadi 13 nambahnya juga 2, 13 jadi 15 nambahnya juga 2. Betul. Oke. Coach Billy yakin adik-adik sudah belajar ini di sekolah, dan biasanya adik-adik gunakan rumus yang seperti ini. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah dengan C. Akan seperti itu, substitusi, kemudian eliminasi 3 persamaan, 3 variabel A, B, C, akhirnya ketemu jawaban. Tapi kalau ketemu saya yakin
kelasnya sudah sepi. Benar, karena cara itu terlalu panjang. Oke, coba Coach Billy sederhanakan begini saja, adik-adik semua, Smart Generation semua perhatikan. Kalau terakhir di sini plus 2, maka adik-adik langsung bisa membuatnya menjadi N kuadrat. Kalau di sini adalah plus 9, maka kurangkan selalu dengan 3. 9 dikurangi 3, hasilnya adalah positif 6, maka tulislah plus 6N. Terakhir, adik-adik tinggal gunakan angka 15 untuk mencocokkan. Angka 15 suku pertama, maka masukkan 1. 1 dikuadratkan nilainya 1. 6 kali 1 nilainya 6. 1 tambah 6 nilainya adalah 7. 7 supaya menjadi 15, maka adik-adik harus tambahkan 8. Maka pola barisannya langsung ketemu, UN sama dengan N kuadrat plus 6N plus 8. Coach Billy ulangi, 2 di sini menyatakan N kuadrat, yang kedua kurangkan dengan 3, maka menjadi 9 kurangi 3, 6N, terakhir cocokkan dengan suku pertama. Caranya 3 tahap seperti itu. Coach nggak percaya Coach? Oke, coba suku kedua bener nggak? 24. Adik-adik ganti aja, 2 kuadrat itu 4, 6 kali 2 itu 12, 12 tambah 4 menjadi 16. Kalau 16 ditambah 8, pastilah nilainya 24. Cocok. Maka ketika ditanyakan suku ke-10, nilainya menjadi 10 kuadrat, ditambah dengan 6 kali 10, ditambah dengan 8. 10 kuadrat adalah 100, 6 kali 10, 60, plus 8, maka hasilnya 168. Dan jawabannya adalah C. Tidak terasa 19 menit sudah Anda belajar. Terima kasih sudah fokus untuk menyaksikan video ini. Coach Billy yakin ini adik-adik melihatnya dengan bersemangat sekali karena UN juga semakin dekat. Semoga ini bisa membantu persiapan Anda menghadapi ujian akhir nasional. Tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya.